Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh teman-teman yang sudah mensupport Mr. Santos channel ini dengan cara subscribe, like, ataupun share materi-materi yang ada di channel ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi ladang pahala buat kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan sesi ini kita akan membahas tentang manajemen kompensasi. Kita langsung mulai dari pengertian kompensasi dan manajemen kompensasi. Pengertian kompensasi secara umum adalah semua penghargaan baik materi maupun non-materi yang diberikan oleh perusahaan atas jasa karyawan. Tujuan umum pemberian kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi para karyawan. Jadi, pemberian kompensasi ini biasanya diberikan dari perusahaan untuk karyawan ataupun buruh yang memiliki tujuan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi para karyawan. Kenapa menarik? Karena dengan diberikannya kompensasi, karyawan akan lebih berusaha untuk bekerja lebih baik lagi. Dan mempertahankan otomatis apabila karyawan diberikan kompensasi, karyawan tersebut tidak akan pindah ke tempat yang lain. Sekaligus, kompensasi ini akan memotivasi para karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, itulah tujuan umum pemberian kompensasi untuk karyawan. Nah, sedangkan kompensasi dikelompokkan menjadi beberapa. Ada kompensasi finansial langsung, ada kompensasi finansial tidak langsung, ada kompensasi non-finansial. Apa sih kompensasi finansial langsung, tidak langsung, dan non-finansial? Kita bahas satu persatu. Kompensasi finansial langsung itu meliputi bayaran yang diterima seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. Sedangkan untuk finansial tidak langsung, itu meliputi seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Kompensasi jenis ini meliputi sekumpulan besar imbalan yang biasanya diterima secara tidak langsung oleh karyawan. Yang berikutnya adalah kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial meliputi kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Itulah pengelompokan kompensasi. Ada kompensasi finansial langsung, ada kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi adalah proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Cahyani 2005. Tujuan manajemen kompensasi itu ada beberapa. Yang pertama, memperoleh karyawan yang qualified. Artinya karyawan yang memang benar-benar kompeten di bidangnya, memiliki kualitas yang bagus atau baik. Yang kedua, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. Yang kedua, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. Dengan adanya manajemen kompensasi, itu bertujuan supaya karyawan yang ada saat ini itu bisa dipertahankan. Yang ketiga, menjamin keadilan. Dengan adanya manajemen kompensasi, baik dari karyawan level bawah sampai level atas, itu akan ada keadilan dalam segi pembiayaan, upah, atau kompensasi. Yang berikutnya, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang berikutnya, mengendalikan biaya-biaya. Otomatis dengan adanya manajemen, semua biaya-biaya bisa dikendalikan atau di-manage.
Yang berikutnya memenuhi peraturan-peraturan legal, artinya peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita lanjutkan kembali. Tantangan-tantangan yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Yang pertama ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran dan permintaan atas tenaga kerja ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam menentukan kebijakan kompensasi. Yang berikutnya ada serikat karyawan. Biasanya dalam lingkungan perusahaan itu ada wadah bagi karyawan atau pekerja yang disebut dengan serikat pekerja. Yang ketiga ada produktivitas, artinya hasil dari para karyawan dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Biasanya produktivitas ini lebih banyak ke barang. Yang berikutnya ada kesediaan membayar. Kesediaan membayar adalah kesediaan bagi perusahaan atau tempat mereka bekerja untuk membayar kompensasi tersebut. Yang berikutnya ada kemampuan untuk membayar. Apakah sebuah perusahaan mampu membayar kompensasi atas karyawannya? Yang berikutnya berbagai kebijakan pengupahan dan penggajian. Nah, kalau berkaitan dengan kebijakan itu ada dua, kebijakan dari internal perusahaan dan kebijakan dari pemerintah. Yang terakhir ada kendala-kendala pemerintah. Kita lanjutkan kembali. Pentingnya kompensasi. Yang pertama, kompensasi berupa gaji hendaknya sistem penggajiannya didasarkan pada nilai job value, supaya lebih jelas masing-masing jabatan untuk nilai dari gajinya. Yang berikutnya, kompensasi berupa insentif hendaknya dihitung secara rasional. Artinya rasional itu disesuaikan dengan apa yang karyawan kerjakan. Yang ketiga, kinerja atau prestasi kerja haruslah spesifik dan dapat diukur. Yang keempat, standar dan target produksi dapat dijangkau. Yang kelima, besaran atau nilai insentif cukup berarti. Yang keenam, pembayaran harus sesegera mungkin. Jangan sampai ditunda-tunda atau bahkan mungkin ditahan dari perusahaan sampai beberapa bulan baru dibayarkan. Yang terakhir, hindari kemungkinan terjadi duplikasi atau double reward. Kita lanjutkan kembali. Proses penentuan upah. Nah, teman-teman bisa perhatikan alur dari pembayaran upah. Dimulai dari analisis pekerjaan. Setiap karyawan itu pasti akan menganalisis pekerjaan. Terus dalam pekerjaan itu ada job desk, deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Setelah karyawan mendapatkan job desk mereka, akan dievaluasi pekerjaannya. Selanjutnya, ada survei pengupahan, analisis masalah-masalah organisasional yang relevan. Disitulah akan ada atau tercipta struktur upah, yang mana struktur upah ini nggak cuma dipengaruhi oleh survei pengupahan, tetapi juga peraturan dari pemerintah atau upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada aturan-aturan administrasi. Setelah itu semua, nanti baru ada penilaian prestasi kerja. Barulah ada pembayaran upah. Atau misalnya ada beberapa pekerjaan yang tidak harus sepanjang itu runtutannya, cukup dari analisis pekerjaan, kemudian job desk atau deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, standar kerja, kemudian pembayaran upah. Itulah proses penentuan upah. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Wah, ini slide yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Terima kasih. Ya, jadi itulah pengertian kompensasi dan pengertian manajemen kompensasi. Pada intinya, kompensasi adalah semua penghargaan yang diberikan oleh perusahaan atas jasa karyawan. Yang mana besarnya kompensasi itu harus melalui namanya manajemen kompensasi. Terima kasih untuk sesi ini, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaklumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua.